Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, silakan masuk Ibu, silakan duduk. Ibu, perkenalkan saya bidan yang bertugas di pagi hari ini. Ibu kesini dengan siapa? Dengan teman ya. Baik Ibu, Ibu ada keperluan apa ya kesini? Jadi begini Bu, saya ingin konseling atau cerita uh, tentang keluh kesah saya Ibu. Oh baik Ibu, Ibu boleh cerita, tidak usah malu ataupun canggung. Anggap saja saya sebagai sahabat atau teman Ibu. Baik Ibu, silahkan ceritakan. Jadi gini Ibu, saya ingin berkonsultasi. Saya mempunyai perusahaan baru dan beberapa karyawan, tapi saya merasa belum mampu menjadi pemimpin yang adil dan benar. Bagaimana cara memimpin karyawan saya Ibu, karena selama ini saya itu hanya mampu berjualan tapi tidak bisa mengarahkan karyawan saya, atau kuranglah Bu dalam hal memimpin uh, uh, memimpin yang saya bangun. Nah Ibu, mm, saya akan menjelaskan macam-macam gaya kepemimpinan, yaitu uh, gaya kepemimpinan yang ada beberapa, seperti demokratis, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, terus gaya kepemimpinan yang positif, kemudian gaya kepemimpinan bebas bertindak. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis, yaitu yang pertama, beban kerja organisasi yang menjadi tanggung jawab bersama atau personal organisasi, kemudian bawahan oleh pimpinan dianggap sebagai komponen pelaksana dan secara integrasi harus diberi tugas dan tanggung jawab Ibu. Kemudian disiplin dan tidak kaku, dan memecahkan masalah secara bersama. Selanjutnya berkomunikasi dengan bawahan, bersikap yang terbuka dengan dua arah, misalkan sebagai memang karyawan dan anggap sebagai teman, atau intinya sebagai teman satu perjuangan, tapi Ibu tetap menjadi sebagai seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri gaya kepemimpinan otorior, yaitu menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil. Yang pertama, kepemimpinan tidak sebagai penguasa tunggal. Selanjutnya, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana atau keputusan, kemudian perintah, dan bahkan kehendak itu harus melalui pemimpin. Selanjutnya, ciri-ciri dari kepemimpinan yang partisipatif, yaitu merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik, yaitu yang pertama, kepemimpinan menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya kepada karyawan. Kemudian staf dimintai kritik atau saran, serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. Kemudian keputusan akhir oleh kelompok bebas bertindak, yaitu bebas bertindak itu
dia ada usulan atau mempunyai pendapat sendiri, dan itu ibu harus menerima supaya organisasi dalam kepemimpinan ibu berjalan dengan baik. Kemudian ciri-ciri gaya kepemimpinan bebas bertindak ini, yang pertama yaitu melimpahkan sepenuhnya pada bawahan, seperti memberi tanggung jawab atau pendapat atau usulan-usulan dari bawahan itu bisa dilakukan sepenuhnya oleh bawahan ibu. Nah, ibu sebagai seorang pemimpin tetap harus menjadi pemimpin, tapi untuk berjalannya suatu organisasi atau apa yang ibu bangun itu harus sepenuhnya pada bawahan, supaya terjadi keadilan dalam menggapai suatu yang diinginkan. Nah, karyawan menentukan kegiatan sendiri tanpa pengarahan atau supervisi dan koordinasi. Nah, ini bagi yang untuk bebas tindak ya Bu. Nah, bebas tindak ini itu bebas tanpa pengarahan, tanpa supervisi, tanpa koordinasi. Nah, selanjutnya keputusan dibuat oleh para bawahan. Nah, jika bawahan mempunyai usul atau keputusan itu harus diolah lagi, dan mungkin harus menerima usul dari bawahan tersebut. Kemudian kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Nah, untuk yang bebas bertindak ini biasanya kebijaksanaan atau peraturan-peraturan mungkin semua lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Dan kemudian karyawan mengevaluasi pekerjaan dengan caranya sendiri, seperti misalkan sudah di packing tuh, atau dia sudah merencanakan sesuatu. Nah, dia harus mengevaluasinya oleh dirinya sendiri. Kemudian harus tapi dengan tindakan bebas dalam bertindak ini, kepemimpinan bebas dalam bertindak ini mungkin tetap harus dicermati oleh pemimpin ya Bu, supaya tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan, misalkan seperti dia itu menyimpang intinya. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik Ibu, saya sudah mengerti dan saya sudah paham dengan yang Ibu jelaskan. Nah, Ibu, kalau Ibu sudah paham, Ibu boleh menerapkan dengan gaya kepemimpinan ini. Jika Ibu nanti ingin bertanya atau belum mungkin lupa atau ingin konsul lagi, Ibu boleh datang kembali ke tenaga kesehatan. Baik Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.